BTTH Kaisar Api, episode 474. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hati-hati, Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk melindungi peri medis kecil di belakangnya, lalu memandang kedua orang di depannya dengan sedikit acuh tak acuh. Keduanya memiliki energi kabut beracun yang sangat kuat yang bergejolak, dan rasa krisis yang kuat terpancar dari lelaki tua di antara mereka. Namun, Xiaoyan masih agak terkejut bahwa mereka berdua mampu lolos dari kewaspadaan jiwa mereka sendiri dan diam-diam mengambil esensi dari kelompok kedua dari 8 ular dan binatang buas berbisa. Hal semacam ini bisa dimanfaatkan sebagai preman bebas. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang memadai, saya khawatir sangat mudah untuk terjerumus ke dalam masalah. Susu, terima kasih banyak. Sebuah suara panjang perlahan terdengar dari tepi penghalang hijau yang terpencil ini. Tubuh lelaki tua itu bergetar, memegang bola cahaya di masing-masing tangannya, menggosok telapak tangannya perlahan, merasakan sentuhan inti sihir merah yang seperti detak jantung. Senyum jahatnya terasa sangat dingin dan panas. Meskipun hal semacam ini tidak berguna baginya, tetapi dapat menghemat banyak waktu dalam memburu 8 ular berbisa dan binatang buas, dan tetua Fang Fang juga sedikit senang karenanya. Taring beracun, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah tubuh ilahi beracun yang sangat berharga yang telah kupilih dengan susah payah dari 1000 dunia agung. Kau melakukan kejahatan berikut ini. Kembalikan kekuatan kedua resimen itu. Melihat ini, jiwa beracun di samping itu buru-buru meraung dengan nada serius, tampaknya langsung mengenali kedua orang yang tiba-tiba muncul itu. Tetua Fang Fang di istana dan pasukan bawahan istana Dewa Racun, gadis beracun dari gerbang Kalajengking. Hehe, racun jiwa, apa yang kau katakan memang benar, tetapi hari ini aku juga membawa murid-muridku untuk memburu 8 ular berbisa dan binatang buas, dan segala sesuatu memperhatikan sebab dan akibat. Tetua Fang Fang memasang ekspresi muram di wajahnya dan berkata sambil menyeringai, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa tatapan abadi tua ini sesekali melirik peri tabib kecil itu, seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Selain tindakan tanpa kompromi orang ini untuk menghancurkan esensi dari 2 kelompok 8 ular dan binatang buas berbisa, saya khawatir para pendatang baru tidak akan baik. Suner, lindungi peri medis kecil itu untuk sementara waktu. Di dalam tubuh Xiaoyan, kelima api suci itu perlahan menggeliat, dan segera mulai menyatu dalam lautan ki pertempurannya, diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk berbicara kepada Suner. Ya, Suner mengangguk sedikit, dia tentu tahu bahwa dokter kecil yang baru saja mencapai tingkat dosian itu jelas bukan lawan dari 2 ahli reinkarnasi di depannya. Seketika, api emas menyala di tubuhnya yang halus, dan dia mendekat ke dokter kecil itu. Sebagai seorang immortal, begitu pihak lain menunjukkan permusuhan, dengan kekuatan api suci dan senjata ilahinya, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatan dokter kecil itu. Melihat ini, peri dokter kecil itu sedikit tidak puas, tetapi saat ini dia tidak bisa berbuat lebih banyak, dia hanya bisa menggigit giginya pelan dan berdiri di tempat. Hanya saja, peri medis kecil itu saat ini tidak memperhatikan 2 orang lainnya, tetapi perlahan menundukkan kepalanya dan memandang pria berbisa ular dan kalajengking yang berdiri tanpa bergerak di tepi penghalang hijau, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kata-kata senior itu masuk akal, tetapi manusia berbisa ular dan kalajengking dengan kepala dan tubuh ular di depannya adalah salah satu leluhur sekte ular dan kalajengking kita, jadi hal-hal ini harus diambil kembali sebagai junior. Dan sepertinya ada beberapa hal menarik di bawah sana. Apakah para senior tidak akan menjelaskan 1 atau 2 hal? Setelah beberapa saat, wanita di samping Poison Fang melangkah maju, dan kemudian cahaya jarum itu saling berhadapan. Dengan wajahnya yang cantik, sosoknya yang anggun, dan suaranya yang penuh dendam, aura wanita ini ternyata agak garang. Reinkarnasi ganda. Xiaoyan memandang wanita ini dengan sedikit terkejut, persepsi kekuatan jiwanya kembali. Kekuatan wanita ini tidak terlalu menakutkan, tetapi mengapa dia bisa merasakan perasaan panik dan gelisah yang aneh? Xiaoyan, orang ini tidak kuat, tetapi kendalinya atas racun sangat menakutkan. Dalam sekejap, menatap kedua orang di seberang sana, jiwa yang beracun itu menjadi pucat pasi.
Pergi. Dengan dengusan dingin, energi api yang megah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan. Api dan racun adalah dua kekuatan yang sangat ekstrim, yang satu membakar segalanya, dan yang lainnya meracuni segalanya dengan kekuatan yang senyap. Bermain api. Berhati-hatilah agar tidak membakar diri sendiri dengan bermain api. Tetua Fang Fang mencibir, lalu lingkaran kabut beracun merah tua dengan cepat mengembun di belakangnya, dan dalam sekejap berubah menjadi ular berbisa energi ganas, merayap pelan di belakangnya. Kabut beracun berwarna merah tua itu sebenarnya memperlambat kecepatan Xiao Yan dalam mengumpulkan keterampilan bertarung, lalu mengangkat kepalanya, menatap senyum suram tetua Fang Fang, selalu ada perasaan merinding di hatinya. Aku akan menghentikan orang yang lain. Sepertinya tetua bertaring ini hanya bisa bertanya padamu. Kali ini, aku harus mati. Meskipun anak jiwa racun belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dia hanya bisa menggertakkan giginya saat melihat penghalang hijau di bawahnya dan dua kelompok esensi energi yang telah dirampas di depannya. Beri aku waktu sebentar. Pipi Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dia melirik sekelilingnya dengan bebas. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ruang di sini begitu kokoh distabilkan oleh kolam iblis dewa racun sehingga bahkan kekuatan jiwa pun tidak dapat menembusnya. Awalnya aku khawatir monster-monster tua di istana dewa racun akan terpengaruh, tapi ada kabut beracun yang kuat seperti di kolam iblis dewa racun, jadi jangan khawatir. Wow, saat Xiao Yan memikirkannya, tubuhnya bergerak, dan api suci berwarna kaca itu langsung berubah menjadi ular piton raksasa yang berapi-api. Di bawah berkah kekuatan reinkarnasi yang agung, mereka menembus kehampaan dengan kepulan asap dan menggerogoti tetua taring itu. Ini hanyalah langkah reinkarnasi. Hanya beberapa dari kalian yang akan memberi penghormatan pada seni beracunku, susu. Melihat serangan ganas Xiao Yan, tetua Fang Fang melambaikan tangannya yang besar, dan ular berbisa merah yang melingkupinya meraung dan menggeliat mengerikan di kehampaan. Bang bang bang, ular piton berapi itu meraung dan langsung menghantam ular berbisa merah di samping tetua bertaring, dan kekuatan pantulan yang besar meresap dan langsung memantulkan serangannya. Saat ular api itu terpental, ia sedikit hancur, dan badai api panas serta kabut beracun bercampur, membuat ruang ini terlihat sangat aneh. Ini sangat kuat. Melihat serangannya dipatahkan sesuka hati, pipi Xiao Yan membengkak karena serius. Jelas, dengan asumsi tidak menggunakan jurus formasi tempur dan bagian bawah tubuhnya, kekuatan tempur sejati Xiao Yan mungkin hanya setingkat reinkarnasi 3 kali lipat biasa. Tahap reinkarnasi 3 kali lipat yang ada di hadapan saya harus saya akui bahwa ini adalah tantangan yang sangat sulit. Setelah meninggal, Xiao Yan pasti akan mendapatkan kehidupan baru. Anak Tianzhao, mati. Melihat Xiao Yan benar-benar tak bergerak, tubuh tetua Fang Fang perlahan naik dengan kabut beracun yang sangat tebal, dan ular berbisa di belakangnya mengeluarkan raungan aneh yang menakutkan jiwa, dan kekuatan yang memusnahkan segala sesuatu perlahan muncul. Ya, kuat, tapi coba ini. Setelah beberapa saat, di kulit Xiao Yan, semburan sisik naga berwarna cian dan api berkilauan menyapu keluar, dan sebuah platform api teratai seukuran kepalanya perlahan melayang keluar dari belakang Xiao Yan. Terdapat total 5 cairan api dengan warna berbeda yang perlahan naik mengelilingi platform api teratai, dan setiap kenaikan akan membawa sentuhan energi yang sangat dahsyat. Di tengah alas teratai, terdapat biji teratai 5 warna seukuran buah lengkeng, yang tergeletak tenang di dalamnya. Saat serangan semacam ini muncul, seluruh ruangan bergetar, bahkan tetua Fang yang angkuh dan sombong pun, kelopak matanya berkedut hebat, dan rasa gelisah yang tak terlukiskan tiba-tiba menyelimuti hatinya. Dari serangan semacam ini, bahkan dengan kekuatan reinkarnasi 3 kali lipatnya yang maksimal, dia bisa mencium bau kematian. Tidak, bagaimana mungkin? Kekuatan macam apa kamu? Teratai api berkobar, dan monster merah tua serta kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan mundur, menyisakan ruang di tengah bagi platform api teratai Xiao Yan untuk berdiri. Tidakkah kau tahu betul? Jatuh cinta padaku. Sudut-sudut mulut Xiao Yan tampak mengerikan, lalu telapak tangannya perlahan mengangkat platform api teratai, seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah patung yang sempurna. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Yan dengan ringan melepaskan tangannya dan mengarahkannya ke posisi taring tersebut. Ledakan. Platform api teratai tampak agak tenang di telapak tangan Xiao Yan,
tetapi tepat setelah meninggalkan tubuh Xiaoyan, semburan api 5 warna berkobar keluar dari platform teratai. Kemanapun dia pergi, kehampaan bergetar, dan bahkan kabut beracun yang sangat tebal itu terbakar menjadi kabut putih dan menghilang. Seni abadi tingkat menengah. Kemarahan taring. Pada saat ini, kabut beracun merah tua di sekitar tetua Fang Fang berubah menjadi cairan merah tua yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya jatuh ke ular berbisa energi di sampingnya, meraung-raung. Mencabut. Setelah menyerap kekuatan begitu banyak kabut beracun, tubuh ular berbisa itu langsung membengkak, dan garis-garis racun yang indah menyembur keluar, lalu membuka mulut ular itu, memperlihatkan sepasang taring beracun berwarna putih yang tingginya puluhan kaki. Taring-taring ganas itu tajam, dan mengandung kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan kehidupan. Raungan itu dipadukan dengan berkah kekuatan surgawi dari tetua Fang Fang, dan melepaskan gelombang mengerikan yang bahkan dapat menghancurkan jiwa. Ia menjadi linglung, dan tubuhnya menjadi gemetar. Ledakan. Keduanya menyerang dan saling berhadapan, dan tiba-tiba ledakan energi yang dahsyat dan ganas meletus. Jelas, serangan tingkat ini merupakan pemandangan yang setara kekuatannya. Bang bang bang, kekosongan itu bergejolak, Xiaoyan dan tetua Fang Fang segera mundur, napas Xiaoyan menjadi kacau, tetapi ada bekas luka bakar merah menyala besar dan kecil di kulit tetua Fang Fang di sisinya, terlihat sangat menyedihkan. Saudara Xiaoyan, serahkan saja padaku. Saat keduanya sedang berkonfrontasi secara diam-diam, sebuah suara merdu muncul, dan sebuah lingkaran cahaya keemasan tiba-tiba menyebar, mengejar dan membunuh para tetua Fang Fang yang berada tepat di belakang mereka. Astaga, sungguh mengerikan. Seorang bocah reinkarnasi tingkat pertama benar-benar bisa melukaiku sampai separah ini. Lain kali, aku pasti akan mencabut semua bulumu dan mengubahmu menjadi orang beracun yang akan kuwariskan dari generasi ke generasi. Darah merah tua menetes dari mata dan telinga tetua Fang Fang, dan dia meraung sangat marah, hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan amarahnya saat menyaksikan serangan Suner. Jangan khawatir, kamu tidak punya peluang. Puff, cahaya keemasan itu menghilang, dan makhluk purba membentangkan sayapnya, dan seketika jejak kaki emas menerobos penghalang kabut beracun terakhir dari tetua Fang Fang tanpa peringatan, menghancurkan tubuhnya dan ramuan racunnya. Jangan sampai bajumu kotor, kakak Xiaoyan tidak suka. Setelah bekerja sama dengan gagak emas berkaki 5 untuk membunuh tetua bergigi beracun, Suner dengan santai menyapu darah beracun merah yang tersisa di depannya, lalu mengulurkan satu kaki dan menendang tetua bergigi beracun yang sedang sekarat. Puff, sebuah suara. Tubuh si bergigi taring yang sudah hancur total langsung ditendang oleh Suner seperti anjing mati ke sisi Xiao Yixian, lalu gadis itu buru-buru berlari ke sisi Xiaoyan, menopangnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja. Ada satu orang lagi, dan dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Xiaoyan menekan kobaran api suci yang dahsyat di tubuhnya dan berbicara dengan tenang. Kemarahan Buddha yang baru saja muncul telah menghabiskan hampir 80% kekuatan reinkarnasinya, tetapi tetua Fang Fang juga menghabiskan hampir 90% kekuatannya untuk melawan, sehingga ia terbunuh oleh Suner. Jangan khawatir, orang itu juga tidak bisa lari. Suner tersenyum manis mendengar ini, dan dengan tenang menopang Xiaoyan, seolah-olah dia sedang menyaksikan keseruan itu. Menjijikkan, jiwa racun, kau memimpin orang luar ke area terlarang istana Dewa Racun untuk berburu binatang buas berbisa tanpa izin, dan hari ini kau juga membunuh para tetua di istana, kau pantas mati. Si iblis berbisa itu menatap jiwa berbisa itu dengan penuh kebencian. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa tetua yang sombong dan angkuh dari reinkarnasi 3 tingkat itu bisa jatuh semudah itu. Omong kosong belaka. Puff, anak jiwa racun tidak akan bicara omong kosong dengan pria ini. Telapak tangannya mengandung kabut racun terkuat dan menamparkan tubuh halus gadis racun itu. Tiba-tiba, kabut putih muncul di tubuh gadis racun yang perkasa ini. Setelah menghembuskan napas, kabut itu menghilang. Bersih. Tubuh dan jiwanya hancur total, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Sekalipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, kekuatan jiwa beracun itu mungkin tidak sebanding dengan gadis beracun ini. Ini adalah pil racun dari 8 binatang buas ular iblis berbisa, dan ini adalah kelompok cahaya yang terbentuk dari sari darahnya. Sehubungan dengan beberapa pelajaran yang tersisa di tubuh sesepuh bertaring ini, pulihkan sebagian napas di tubuhmu.
Setelah gadis beracun itu ditangani, ruang kembali tenang, dan jiwa beracun itu buru-buru memberi instruksi kepada peri medis kecil. Rencana awal Poison Soul Child memang untuk membina peri tabib kecil itu menjadi kuali racun, dan mempersiapkan penyerapannya di masa depan, tetapi pemandangan yang terjadi sekarang membuatnya berubah pikiran. Karena para pembantu di belakang gadis ini begitu garang, kenapa tidak mengikuti mereka saja? Bahkan jiwa beracun itu pun samar-samar merasakan bahwa, dengan gadis yang tampak lemah di hadapannya, teror adalah masa depan istana Dewa Racun. Ya, dokter kecil abadi mengangguk, lalu menutup matanya, mengatur napasnya, dan mulai menyerap energi. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya, mereka juga duduk tenang di samping, memulihkan energi ki tempur mereka. Lagi pula, dunia di bawah sana terlalu asing, dan kehati-hatian Xiaoyan membuatnya tidak akan terburu-buru pergi sebelum ia memulihkan kekuatannya. Tidak, itu tidak bisa ditelan. Tubuh racunku cukup istimewa. Sebelum Kaisar Do, aku hanya bisa menggunakan pil racun yang kau olah untukku. Setelah menembus dosian, aku hanya bisa menelan pil racun baru, yang sebelum fusi. Hanya saja, pil racun dari 8 ular berbisa ini sepertinya kurang sesuatu. Setelah sekian lama, Xiao Yixian membuka matanya dan menatap dua kelompok cahaya di depannya, merasa heran. Ada apa? Xiaoyan mendengar ini dan buru-buru bertanya. Entahlah, menurut lintasan pemangsaanku barusan, pil racun asli di tubuhku tampaknya terlalu inferior dibandingkan pil racun dari 8 ular berbisa, dan secara samar-samar menunjukkan rasa jijik terhadap pemangsaan. Mengikuti hembusan napasnya, tampaknya ada sesuatu yang sangat menarik baginya dalam pesona hijau di bawah sana. Hal semacam itu berkali-kali lebih kejam daripada pil beracun dari 8 ular berbisa. Setelah peri dokter kecil itu selesai berbicara, matanya yang indah menatap penghalang hijau tempat pria berbisa ular dan kalajengking itu berdiri dengan tenang di bawah. Huhu, kalau begitu, silakan turun dan lihat sendiri. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Kemudian dia mulai melihat jam. Mantra hijau itu sangat ketat dan kedap udara, baik menggunakan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, atau api suci, dan lain sebagainya, tetap tidak mungkin untuk menembusnya dan menjelajahi dunia di baliknya. Terlebih lagi, setelah upaya Xiaoyan untuk membangkitkannya tidak membuahkan hasil, untuk sementara waktu, api suci di tubuhnya memancarkan jejak fluktuasi yang sangat mengganggu. Wong Bas. Dalam sekejap, Suner juga merasakannya, tetapi pada saat ini gelang artefak di pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Gagak emas berkaki 5 itu keluar dari dalamnya, berubah menjadi gagak emas kecil dan hinggap di bahu Suner, lalu matanya terkunci rapat di bawah penghalang hijau, dan dia bergumam, fluktuasi semacam ini. Mungkinkah ini resonansi antar artefak? Apakah kuali dewa racun legendaris itu benar-benar ada di dunia ini? Scorpion Venom tidak memiliki ingatan tentang dunia di bawah. Namun menurut beberapa ingatan samar di tubuhnya, pria ini tampaknya adalah penjaga yang menjaga area kolam beracun ini. Jika bukan karena bantuan Xiaoyan dan kendali tubuh beracunku, akan sangat sulit untuk menemukan dunia yang tersembunyi di bawah dewa racun dan kolam iblis ini. Setelah beberapa saat, muncul keraguan di mata indah dokter kecil itu. Dia tentu tahu bahwa jika dia ingin mengejar Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa mengandalkan raksasa istana dewa racun di belakangnya, tetapi bahaya yang terkandung di dunia tak dikenal di bawah sana terlalu aneh. Pikiran Xiao Yixian saat ini sangat bertentangan. Di satu sisi, dia tidak ingin Suner Xiaoyan mengambil risiko, tetapi di sisi lain, dia benar-benar membutuhkan hal-hal berikut, dan jika dia ingin menjelajahi dunia bawah, dia pasti membutuhkan bantuan Xiaoyan dan yang lainnya, sehingga dia terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Saudara Xiaoyan, Suner berpikir sejenak, seolah-olah dia telah melihat pikiran peri medis kecil di sekitarnya, lalu berseru pelan, makna kata-katanya sangat jelas. Baiklah, ayo kita pergi. Mereka berdua saling memandang, dan hati mereka selaras, tak perlu berkata apa-apa lagi. Saat itu, Xiaoyan mendengus dingin, dan kobaran api yang megah menyebar, membentuk penghalang pelindung api suci di sekeliling mereka, dan bersama-sama mereka dengan cepat mendekati tempat yang mempesona berwarna hijau itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ruang di bawah sana, saya khawatir. Saat mendekati pembatas hijau itu, pembatas tersebut begitu tebal dan kokoh sehingga membuat beberapa orang saling memandang untuk beberapa saat.
Kuali Dewa Racun yang berumur pendek, manusia berbisa ular dan kalajengking, penghalang hijau, dunia yang tak dikenal. Semua jejak menunjukkan bahwa tempat ini jelas bukan tempat yang sederhana. Jika kali ini gagal, saya khawatir informasi di sini akan segera terbongkar sepenuhnya, dan akan sulit untuk menyelidikinya lebih dalam saat itu. Jika Anda ingin menembus lapisan sihir ini, Anda mungkin tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kasar saja. Beberapa menit kemudian, Xiaoyan menyelidiki kesimpulan tersebut. Selaput konjungtiva hijau di tepi penghalang itu seperti lapisan cairan yang hidup, kental dan bergelombang, yang secara tak terlihat memberikan Xiaoyan dan yang lainnya rasa acuh tak acuh. Izinkan saya mencoba. Saat itu, Xiao Yixian dan Suner mulai bergerak bersamaan, lalu keduanya bergandengan tangan dan berjalan perlahan menuju penghalang. Xiaoyan dan anak jiwa racun berdiri di tempat. Berdasarkan penjelajahan yang baru saja mereka lakukan, penghalang di sini tak berujung. Sepertinya setiap kali mereka melangkah maju, penghalang itu akan mundur selangkah, dan tidak akan pernah berakhir. Wong Bas. Namun, cahaya di atas tubuh Suner sangat terang, dan tidak ada situasi di mana kedua pihak mundur. Kedua tubuh mungil itu seketika menghilang ke dalam sihir hijau. Seketika itu juga, gelang artefak di tangan Suner bergetar. Saat gelang artefak itu berdengung, sebuah alur aneh seperti pegas muncul di penghalang hijau. Lemparkan sari binatang buas beracun, bola cahaya darah, dan pil racun di tanganmu ke dalam mata air sihir. Cepat, saat mata hijau musim semi itu berbinar-binar dalam pesona, gagak emas berkaki 5 yang berdiri di bahu Suner tiba-tiba berkata. Ledakan, tangan giok itu berputar, dan dua kelompok esensi cahaya tiba-tiba masuk ke dalamnya di bawah kendali peri medis kecil itu. Wong Bas, kekosongan itu bergetar, dan semburan suara dengung kuno menyapu keluar. Suaranya sangat dahsyat, seperti suara dentingan lonceng dan kuali kuno yang menggetarkan, sungguh menakjubkan. Cepat, suara itu terdengar, dan tubuh semua orang langsung berbondong-bondong menuju ke arahnya dan menghilang. Dan saat Xiaoyan dan yang lainnya memasuki tempat itu, mata pria berbisa ular dan kalajengking itu kembali menjadi abu-abu pucat, tetapi kekuatan yang dikeluarkan oleh tabib kecil itu perlahan menghilang, bahkan karena dia mendapatkan mantra hijau itu. Cahaya hijau di tengahnya melembabkan, kekuatan orang ini sebenarnya lebih kuat daripada tetua taring sebelumnya. Bang bang bang, di lorong aneh berwarna hijau gelap itu, Xiaoyan menarik Suner dan Xiao Yixian dengan telapak tangan kiri dan kanannya. Dengan bantuan api suci yang berkilauan di tubuhnya, dia dapat dengan jelas mendeteksi apakah ada hal-hal misterius lain di lorong ini. Setelah meninggalkan lorong ini, kamu tidak boleh meninggalkanku 1 meter pun jauhnya. Ingat, setiap detiknya, di lorong hijau gelap itu, terdapat banyak sekali titik cahaya hijau yang berkelap-kelip di sepanjang jalan. Titik-titik cahaya itu sepertinya berisi semacam makhluk yang sedang tidur, yang membuat Xiaoyan sangat terkejut. Pergi. Aku tidak tahu makhluk macam apa yang menghuni dunia ini, tetapi Xiaoyan samar-samar merasa bahwa jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, bahaya yang mereka hadapi akan meningkat secara eksponensial. Mata hitam pekat itu berkedut, dan kecepatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, melepaskan diri dari kepungan titik-titik cahaya aneh ini dalam sekejap, menerobos kehampaan di sini, dan langsung memasuki ruang lain. Ledakan. Menembus dunia yang terdiri dari bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya, Zaidu melangkah ke ruang misterius, dan terdengar dentuman logam yang memekakkan telinga. Namun, saat melihat sekeliling, yang menarik perhatianku adalah ruang kosong gelap yang tampak agak sunyi. Hanya dengan sekali pandang, napas agung dari perubahan zaman kuno memenuhi hatinya, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan membeku, seolah-olah dengan persepsi Xiaoyan, dia tidak tahu berapa tahun ruang ini telah ada. Spasi ganda, gagak emas berkaki 5 itu sangat berpengetahuan, dan butuh waktu lama untuk perlahan membuka mulutnya. Dengan kekuatannya yang besar, wajar jika ia membangun sebuah ruang, tetapi pertama-tama ruang itu dilindungi oleh mantra hijau, kemudian ada pemandangan isolasi dunia hijau, dan baru kemudian ada berbagai cara dari kekosongan inti. Bahkan dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi lapisan kelima, ia sama sekali tidak dapat melakukannya. Semuanya sudah berakhir. Suner menoleh dan berbicara hampir seketika, matanya tertuju pada gerbang batu hijau redup di kehampaan. Di atas gerbang batu hijau itu, tidak ada fluktuasi energi,
Tetapi justru lingkungan yang tenang inilah yang membuat Xiao Yan dan yang lainnya harus waspada. Konon, terdapat sebuah negeri harta karun tertinggi yang tersebar di dunia iblis di Istana Dewa Racun, dan negeri itu telah dicari oleh dunia iblis selama bertahun-tahun tanpa hasil. Tempat itu disebut tempat jatuhnya Dewa Racun. Ini, di sini, di sini, di sini. Ini adalah harta paling berharga di alam Dewa Racun, tempat yang ditinggalkan setelah jatuhnya penguasa Istana Dewa Racun. Halaman Xuanhe, makam tersangka Dewa Racun. Suara ganas dan berapi-api itu hampir meraung keluar dari mulut Poison Soul. Pupil matanya sedikit menyempit, matanya tertuju erat pada simen yang pucat, dan dia meraung seperti orang gila. Dengan wanita beracun itu berada di Istana Dewa Racun selama bertahun-tahun, dia sangat memahami rahasia-rahasia ini, dan sekarang dia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan sekilas dia mengenali tempat-tempat legendaris yang hanya ada di dunia iblis. Itu adalah gerbang batu hijau biasa, hanya berukuran beberapa kaki, hampir tidak mampu dilewati oleh manusia dewasa, tanpa kekuatan aneh apapun, seolah-olah terhubung ke ruang lain. Namun jika Anda dengan saksama merasakan masa lalu, Anda akan dapat menemukan bahwa fluktuasi tersembunyi yang menyebar dari yang tak terlihat di atas gerbang batu itu seperti eksistensi abadi di sini, suasana kuno dan sunyi, entah ada atau tidak, menyebar di kehampaan yang mati ini. Kekuatan semacam itu cukup untuk membuat api suci dan gelang artefak bergetar, merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Dewa Racun. Xiao Yan memandang jiwa beracun fanatik di sampingnya dengan sedikit terkejut. Jelas, Xiao Yan tidak percaya bahwa ada dewa petarung di dunia 1000 besar. Jika mereka memiliki dewa perang, mengapa klan Xiao mereka menghilang secara misterius? Mengapa masih begitu terkikis oleh dunia luar? Belum lagi Battle God, para pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi saja sudah merupakan pembangkit tenaga sejati di dunia 1000 besar. Mirip dengan mereka yang melampaui tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, mereka memiliki kekuatan unik dan menakutkan di tangan mereka. Adapun ucapan dosen, jelas sekali itu di luar imajinasi dan pemahaman Xiao Yan. Keberadaan seperti apa yang disebut dewa itu? Menutupi langit dengan satu tangan, menghancurkan semuanya, atau yang terpenting, dan di dunia ini, apakah benar-benar ada kekuatan petarung yang hebat? Racun asteris di mulut kita bukanlah dewa pertempuran yang sebenarnya. Sosok petarung perkasa ini tampaknya hanya muncul sekali atau 2 kali dalam catatan tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar. Dan Dewa Racun, yaitu orang terkuat di alam Dewa Racun kita, dan juga perwakilan dari seluruh istana Dewa Racun. Setiap orang kuat yang dapat memperoleh gelar Dewa Racun adalah wujud dari makhluk tertinggi alam iblis. Bahkan yang terkuat di pusat dunia iblis pun akan takut pada Dewa Racun. Sejak zaman kuno, hanya ada 3 Dewa Racun di alam Dewa Racun. Ketiga Dewa Racun itu ada di era masing-masing, dan mereka semua memimpin alam Dewa Racun untuk menjadi kekuatan utama di alam iblis. Jiwa beracun itu tampak gila, dan hanya dengan melihat gerbang batu ini, dia menyadari banyak informasi tersembunyi. Apakah racun itu mencurigakan? Peri dokter kecil itu tertarik oleh kata-kata jiwa beracun, dan seketika pil racun dan tubuh beracun di dalam tubuhnya perlahan-lahan memancarkan aura yang sangat rakus. Sekalipun membuka pintu masuk ini menghilangkan semua esensi dari 8 monster beracun tersebut, hal itu tetap sangat berharga. Pergi. Begitu suara itu berhenti, semua orang perlahan berjalan menuju ke dalam. Beberapa cahaya dan bayangan bergerak di kehampaan yang sunyi ini, dan setelah Sun Si melangkah masuk ke gerbang batu bersama-sama, saat mereka melangkah ke gerbang batu, darah dan jiwa semua orang seolah membeku, napas panjang dan dalam, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun ketika mereka ditekan. Setelah menarik napas, tidak banyak turbulensi saat menembus gerbang batu hijau, tetapi saat menembus, mata Xiao Yan menyipit tajam, jantungnya berdebar kencang saat ini, dan mata bertanda klan di antara alisnya sepertinya terpengaruh oleh provokasi semacam itu, secara otomatis melindungi tuannya. Dalam waktu 1 menit, kecepatan semua orang meningkat drastis dan mereka dengan mudah sampai di ujung gerbang batu. Gollum, inilah tempat jatuhnya Dewa Racun. Anak jiwa beracun tak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, ia pun menari dengan gila-gilaan. Makam mencurigakan Dewa Racun. 4 sayap emas panas muncul di tirai pintu kehampaan di depan Xiao Yan,
dan font kuno itu mengungkapkan paksaan mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Akhirnya ketemu. Saat ini, senyum di pipi merah muda Xiao Yixian tampak agak bahagia. Dunia hijau gelap yang mempesona itu sebenarnya adalah halaman yang sangat luas. Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba meninggalkan ujung gerbang batu dan memasuki makam beracun itu. Cahaya hijau gelap memenuhi setiap sudut tempat itu, membuat orang merasa takut. Meskipun ini adalah kabut beracun, kabut ini tidak memiliki kekuatan menyerang. Peri kecil tabib itu meraba-raba sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, mengangkat mata indahnya dan menatap ke kedalaman halaman, sepertinya aura serakah yang muncul dari pil racun di tubuhnya berasal dari kedalaman. Seharusnya dalam, gelang artefak Suner berdengung, menunjuk ke tengah dunia halaman ini. Ayo pergi. Semua orang saling pandang, lalu mulai bergerak dengan sangat waspada. Halaman ini sangat luas, dengan banyak rumah kayu loteng yang indah di dalamnya, dan banyak dinding yang memisahkan bagian dalam dan luar. Pepohonan di sekitarnya rimbun, dan bunga-bunga aneh tersebar di beberapa sudut gelap halaman. Keanggunan air yang mengalir sangat puitis. Setelah berjalan beberapa menit, ia berhasil mencapai bagian tengah halaman. Pada saat itu, pandangannya tiba-tiba melebar, dan sebuah kolam air muncul di depannya. Tampaknya ada kekuatan kuno yang bersemayam di kolam itu, yang tampak suram. Di tepi kolam, terdapat papan kayu yang menjorok dari rumah kayu. Saat ini, terdapat sebuah figur di papan kayu tersebut. Dewa racun generasi ketiga, Xuan. Yang mulia Xuan He. Melihat sosok yang kurus kering itu, anak jiwa racun terkejut, ia tak kuasa menahan air liur dan perlahan membuka mulutnya. Pria itu mengenakan jubah biru dan duduk setengah jongkok di atas papan kayu. Tampaknya ada cairan hijau gelap mengalir di jari-jarinya yang ramping, dan dia perlahan memegang pancing di tangannya untuk memancing. Dia tampak santai. Aku tidak menyangka akan bertemu dewa racun generasi ketiga di sini. Pada saat ini, Xiao Yixian juga berbicara dengan sedikit lega, tetapi suasana tenang di loteng halaman ini justru menyebabkan tubuh Xiao Yixian yang rapuh bergetar dan menggigil, dan darah di tubuhnya perlahan menjadi dingin. Salah, sama sekali tidak. Saat itu, Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi gembira sama sekali. Mata tanda klan di dahinya selalu terbuka pasif, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tabu. Wujud dan penampakan sosok di hadapannya sangat nyata, namun hal itu justru memberi Xiaoyan perasaan takjub yang sangat aneh. Selain itu, ada juga bunga dan tumbuhan aneh yang dilihatnya di sepanjang jalan. Tik-tok, pada saat yang sama, keringat menetes dari dahi Xiaoyan, yang terasa sangat menyegarkan di halaman yang sunyi ini. Aku akan pergi melihatnya. Melihat semua orang terdiam sejenak, jiwa racun Zi memberi contoh, lalu perlahan melangkah menuju posisi dewa racun Xuan He. Kembali, Xiaoyan tidak tahu apa yang salah, tetapi aura menyeramkan dari mata garis keturunan klan dan darah di tubuhnya jelas bukan palsu, dan wajahnya sedikit berubah lalu mengumpat. Wong Bas, riak berwarna hijau gelap tiba-tiba menyebar dari tubuh dewa racun bangau hitam yang sedang duduk. Saat mendekat, seluruh halaman Xuan He, ruang makam mencurigakan dewa racun berfluktuasi hebat, dan samar-samar terdengar napas duka dan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari segala arah. Dalam sekejap, sebuah kekuatan mengerikan terbentuk. Itu adalah paksaan terhadap jiwa yang seolah menembus langit dan bumi, dan menyebar tanpa paksaan apapun. Gulu, alam pergerakan suci. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaoyan menjadi sangat serius, telapak tangannya dengan cepat bergerak, dan 5 pola suci keluar secara bersamaan. Bang bang bang. Begitu kekuatan api suci yang membara dan kekuatan jiwa bertabrakan, dunia dipenuhi dengan bau mesiu yang sudah lama tidak terlihat, dan serangan Xiaoyan yang tampaknya menakutkan langsung dilalapnya. Puff, serangan itu berhasil dipatahkan. Xiaoyan tak berani menahan diri, bergegas ke depan kerumunan dan merentangkan tangannya dalam satu gerakan cepat. Ia langsung terkena serangan itu, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi jauh lebih gelap. Tingkat kekuatan jiwa ini tidak sedikit lebih kuat daripada Raja Iblis Perkasa di alam perjalanan abadi yang dia temui di 1000 Istana Agung. Dan jika tempat ini benar-benar tempat jatuhnya Dewa Racun, mungkin tidak semudah itu untuk mendapatkan gelar Dewa Racun. Yang paling penting, keempat karakter dari makam mencurigakan Dewa Racun selalu membuat Xiaoyan merasa bahwa suasana di sini tidak benar. Apa yang terjadi?
Melihat pemandangan yang aneh itu, Poison Soul buru-buru mundur, lalu berdiri di jalan setapak di tepi tembok. Lingkaran kekuatan aneh itu menyebar keluar, dan ternyata meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh Xiaoyan, lalu tempat itu kembali tenang. Mundur, ayo. Dalam sekejap, Xiaoyan tidak peduli dengan bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, tetapi perasaan aneh di hatinya sangat kuat, dan dia dengan cepat menarik kedua wanita itu kembali. Fluktuasi yang dipancarkan oleh mata tanda klan membuat Xiaoyan merasa bahwa dewa racun generasi ketiga yang legendaris, Xuan He, tampaknya memiliki banyak dendam terhadap klan Xiao. Saat mundur dari kedalaman loteng halaman ini, mata klan selalu waspada, dan tampaknya hal itu merupakan sesuatu yang tabu dari penampilannya. Puff, pada saat yang sama, ketika Xiaoyan dan yang lainnya mulai bergerak, mereka tampaknya telah mengganggu makhluk misterius. Di loteng halaman ini, kabut hijau gelap menyembur keluar dari tanah, menutupi semua dinding, jalan setapak, dan tempat persembunyian lainnya di sekitarnya. Pada saat ini, sosok di depannya duduk tenang di atas papan kayu, tetapi tubuhnya sedikit tersentuh, seolah-olah aura kuno yang telah tertidur tenang selama bertahun-tahun, perlahan terbangun. Dewa racun generasi ketiga, Xuan He. Wajah Xiaoyan tampak serius, matanya tertuju pada kolam dan sosok aneh di depannya. Dilihat dari persepsi Xiaoyan saat ini, pria ini tidak berbeda dengan manusia sungguhan, baik dari segi vitalitas, aura, maupun penampilan. Tetapi jika pria sekuat itu, yang telah bertahan hidup selama bertahun-tahun, jika dia masih hidup, bagaimana mungkin dia tinggal di tempat seperti itu? Gollum. Semua orang menelan ludah dengan susah payah, lalu menatap sosok di hadapan mereka. Sudah lama sekali sejak manusia memasuki tempat ini. Dewa racun Xuan He perlahan bangkit, lalu menggoyangkan joran pancing kayu di tangannya, berbalik dan menatap Xiaoyan dan yang lainnya sambil tersenyum. Xiaoyan dan yang lainnya ditatap seperti itu, dan pikiran mereka menjadi linglung. Bahkan aliran darah dan kekuatan dalam tubuh langsung membeku. Sebuah paksaan tak tertahankan dari langit dan bumi perlahan memancar dari pria di depannya. Tik-tok, dengan bangkitnya dewa beracun Xuan He, gelembung-gelembung aneh tiba-tiba muncul di kolam di bawah papan kayu, seolah-olah ada sesuatu yang dapat menyainginya. Orang ini bukan manusia. Dalam sekejap, peri medis kecil itu menatap pria tersebut dan pemandangan di mana air kolam di bawahnya menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Aku bukan manusia. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Dewa racun Xuan He mungkin telah tidur terlalu lama, tetapi sekarang dia baru saja bangun, dan tubuhnya berjalan di atas papan kayu, namun dia terhuyung-huyung, menghadapi kata-kata dokter kecil itu, dengan tatapan mengejek. Menurutku, kau bukanlah dewa racun. Dalam sekejap, Suner di sampingnya juga memegang tangan giok peri tabib kecil itu, dan kemudian gelang artefak di pergelangan tangannya bergetar, langsung menolak. Artefak ke-17 dari dunia manusia, gagak emas berkaki 5. Dewa racun Xuan He begitu terkesan oleh kedua wanita itu sehingga ia segera menunduk dan langsung terkejut. Roh dewa racun Kuali. Sebagai tuan dan hamba, tindakan mengambil tubuh tuanmu tanpa izin dapat dianggap sebagai menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, dan kau tidak malu pada dunia. Gagak emas berkaki 5 itu menyaring napasnya, dan api emas mengalir sedikit, bertengger di pundak Suner, dan aura kuat dari seseorang yang berjuang di garis depan terpancar keluar. Anda, bagaimana kamu tahu? Mendengarkan pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa orang satu demi satu, Xuan He, dewa racun, sedikit gemetar, dan bahkan nada suaranya menjadi sangat dingin dan ganas. Makam dewa racun adalah tempat dewa racun jatuh. Ada banyak sekali organ beracun di dalamnya, tetapi sekarang kita memasuki tempat ini, tidak ada kabut racun dari organ apapun. Dalam kasus ini, pasti ada seseorang yang mengambil inisiatif. Dan dewa racun generasi ketiga adalah orang kuat dari era yang sama dengan sang guru. Saya mendapat kehormatan mendengar dari sang guru bahwa dewa racun generasi ketiga memiliki roh kuali di tangannya. Meskipun dia kuat, sifatnya keras kepala. Sang guru sudah lama menduga bahwa orang ini mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Gagak emas berkaki 5 membuka mulutnya, dan tidak ada nada negosiasi dalam suaranya, melainkan rasa jijik yang sangat sarkastik. Orang seperti ini, yang melindungi diri sendiri, menipu guru-gurunya, dan menghancurkan leluhurnya,
sama sekali tidak layak dihormati, bahkan jika kekuatan orang ini jauh lebih tirani daripada dirinya sendiri saat ini. Hahaha, aku telah lahir dan mati berkali-kali untuk pria itu, Xuan He, Dewa Racun. Lebih baik Xuan He mati. Dia tidak hanya tidak akan mengorbankan kekuatannya sendiri untukku, tetapi dia juga akan menindas dan menguburku di sini. Ini semua salahnya. Betapa bajingannya dia hanyalah penjahat yang menuruti Yin dan melanggar Yin. Kalian semua harus mati. Susunan asal surgawi transformasi racun. Sebuah suara ganas dan gila tiba-tiba muncul dari tubuh dewa beracun Xuan He, dan kabut beracun merah menyala keluar dengan tenang, disertai badai kabut beracun yang tak berujung. Badai-badai itu dengan mudah menyelimuti seluruh halaman, dan setiap titik cahaya tampak membentuk pusat dari susunan yang saling terhubung. Berkah dari kabut beracun dan kekuatan formasi tersebut bahkan lebih tirani dan mendominasi daripada formasi terkuat yang saat ini dikendalikan oleh Xiao Yan. Guru, tidak disarankan untuk berlama-lama di sini, kalian beberapa orang bergabunglah untuk memecah ruang dan waktu, ayo pergi. Aku akan melawan sementara roh dewa racun kuali ini bersama senior ini. Putra jiwa racun bertekad untuk mati. Gagak emas berkaki 5 itu meraung pelan, dan sinar keemasan di sekeliling tubuhnya memancar. Di atas sayapnya, matahari-matahari keemasan yang menyengat muncul satu persatu, dengan kekuatan yang menakutkan dan megah. Puf-puf, kolam ini aneh. Semua fluktuasi dalam tubuh tampaknya berasal dari situ. Pada saat hidup dan mati ini, Xiao Yixian tiba-tiba menatap kolam di samping kakinya dengan linglung. Air di kolam itu berfluktuasi secara tidak wajar, dan samar-samar terlihat beberapa makhluk yang berkeliaran, tetapi orang yang jeli dapat melihat sekilas. Saya khawatir kolam inilah pembunuh sebenarnya di makam beracun ini. Kabut beracun yang mengerikan di dalam kolam itu, bahkan bagi para pemuka jiwa beracun dan Xiao Yixian, dua praktisi ilmu racun yang hebat, mereka akan mati. Percayalah kepadaku, di tanah di sisi arena, gagak emas berkaki 5 dan roh dewa racun kuali mulai berfluktuasi dengan sangat mengerikan. Tetapi kekuatan ketiganya jelas tidak berada di atas level yang sama, dan kekalahan mereka mungkin hanya masalah waktu. Tik-tok, permukaan air kolam tersebut memiliki luas puluhan meter, dan mengelilingi sebagian besar halaman utama. Namun, saat ini, di atas seluruh kolam, terdapat semburan kabut beracun yang cukup untuk membuat orang merasa pusing. Karena tatapan mata itu, bahaya yang terkandung dalam genangan kabut beracun yang pekat dan tebal jauh lebih besar daripada ancaman roh dewa racun dan formasi racun. Begitu melangkah ke dalamnya, bahkan tubuh Xiao Yan yang abadi dan tak terkalahkan pun akan berakhir dengan kehancuran baik tubuh maupun jiwa. Itu adalah kolam kabut beracun seperti lava, dan pemandangannya sangat menakutkan pada pandangan pertama. Beraninya kau berpikir untuk melangkah ke dalamnya? Pergi. Dalam sekejap, Xiao Yan mengertakkan giginya, memegang kedua wanita itu dengan tangan kiri dan kanannya, lalu langsung menyerbu mereka. Tubuh itu tercebur ke dalam kolam purgatori berkabut beracun, dan seluruh tubuh, kulit, daging, dan sebagainya mulai hancur sedikit demi sedikit. Tampaknya di kolam berkabut beracun ini, semua vitalitas dan kekuatan memudar dan hancur dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, di kolam kabut beracun, pusaran kabut beracun yang samar, seolah dipanggil oleh mata bertanda klan Xiao Yan, sedikit bergelombang, dan kemudian, tanpa disadari oleh roh dewa racun di kuali, akan hancur sepenuhnya. Semuanya, perlahan-lahan seraplah.